Selamat memasuki kembali masa kita belajar. Mungkin bagi sebagian siswa mengatakan ada deh pastor masih mau ke libur. Wow, libur kita sudah cukup panjang, kita harus mulai belajar. Dan Injil hari ini berbicara mengenai para murid yang dipanggil oleh Yesus. Dan sesuatu yang sangat menarik adalah bahwa murid-murid ini melihat sosok tokoh yang bisa menjadi idola mereka, bisa menjadi panutan mereka, dan bisa yang menunjukkan arah hidup mereka. Dan perhatikan apa yang terjadi. Yesus mengatakan kepada murid-murid yang dia panggil ini, kamu akan menjadi penjala manusia. Seorang guru seperti Yesus dapat memiliki insight jauh ke depan. Dan dia tahu peluang apa yang dimiliki oleh para murid ini. Mereka bisa berkembang maksimal. Tidak hanya menangkap ikan, tapi bisa membawa manusia kepada keselamatan. Dan inilah panggilan kita juga sebenarnya dalam kehidupan ini. Kalau kita sebagai orang dewasa mendampingi anak-anak kita atau murid-murid kita bagi rekan-rekan guru, kita membawa mereka untuk mengenal diri mereka, potensi mereka apa. Jangan cepat menilai anak-anak Anda hanya berdasarkan konsep yang Anda miliki mengenai mereka. Seringkali banyak orang tua yang tidak sungguh-sungguh mengenal potensi anak mereka. Sama seperti kita mungkin para guru, kita tidak mengenal potensi anak kita dengan sebaik-baiknya, anak-anak murid kita. Dan kadang-kadang kita mematok standar berdasarkan standar kita, dan tidak melihat bahwa siswa kita ini bisa berkembang mungkin jauh lebih maksimal daripada yang kita bayangkan. Bukan mungkin dengan menguasai bidang kita ajarkan, tapi mungkin dalam bidang lain dia akan berkembang, Ustaz. Mungkin dia menghitung matematika banyak salahnya, tapi mungkin dia pandai ketika berkomunikasi, dia memiliki kecerdasan sosial yang tinggi. Atau mungkin dia bukan seorang olahragawan yang baik, tapi dia seorang yang ahli dalam bidang musik. Kita nggak pernah tahu. Maka dibutuhkan intuisi dari kita sebagai pendidik untuk dapat mengarahkan murid-murid kita semakin mengenal diri mereka dan potensi mereka. Dan bagi saya sebenarnya masa pendidikan adalah jembatan. Jembatan dalam kehidupan yang mengantarkan kepada mereka ke masa depan yang mereka harapkan. Mereka akan menjadi apa itu akan sangat tergantung dari jembatan yang kita ciptakan untuk mereka. Dan semoga kita menciptakan jembatan yang indah, bukan jembatan seperti neraka di mana ada buaya di bawah, ada harimau di depannya. Jangan menjadi harimau dan buaya bagi mereka, tetapi jadilah seorang pendamping yang baik, seorang penasihat yang baik, yang mampu memotivasi mereka, yang membangkitkan semangat mereka. Dan para rekan guru jadilah juga orang tua yang baik untuk siswa-siswi. Mungkin di antara mereka juga banyak mengalami persoalan dalam keluarga mereka. Anda harus menjadi pribadi yang mampu memberikan pencerahan juga bagi mereka. Juga untuk mengolah persoalan-persoalan pribadi mereka. Dan para wali kelas, Anda bertugas tidak hanya untuk mengabsen, tapi juga mengenal mereka lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan banyak di antara mereka itu dapat mencapai kemaksimalan mereka karena pengaruh yang kita bawakan. Saya mengenal beberapa guru dalam kehidupan saya yang sungguh luar biasa. Saya berikan contoh misalnya guru saya di SD, namanya Ibu Mei di Silitonga, saya ingat saya namanya itu. Dan guru saya ini memiliki simpati dan empati yang luar biasa dan perhatian pada murid-muridnya termasuk saya. Contoh misalnya suatu hari dia mau manggil saya maju ke depan kelas dan mengatakan, ayo Rusdin, kamu berdiri depan. Saya berdiri di depan kelas. Lalu dia mengatakan kepada teman-teman saya, ayo coba kamu perhatikan, rapi sekali dia, bukan? Saya merasa biasa-biasa aja sih. Tapi rapi kata ibu guru saya, jadi sejak hari itu saya akan berusaha tetap rapi seperti itu. Ini bagaimana kita melihat guru memotivasi muridnya supaya bisa menampilkan diri yang terbaik. Dan ketika saya mengambil pendidikan lanjut di Jerman, saya memiliki seorang profesor yang luar biasa, namanya Edward Froehlich. Dan profesor saya ini jauh lebih muda dibandingkan saya. Ilmunya luar biasa, tapi dia guru yang lebih hebat bukan karena pengetahuannya, tapi karena kerendahan hatinya. Dia tidak pernah menyombongkan titelnya, tidak pernah merasa memandang remeh orang lain. Dia sungguh baik hati. Dia membantu saya banyak dalam menyelesaikan tesis saya, dan bahkan pada hari ujian pun dia menunjukkan kebaikan hatinya, mengajak saya makan di setelah ujian yang panjang. Kemudian setelah selesai ujian saya dinyatakan lulus, kami duduk di taman berdua makan es.
Nah, saya belajar dari pengalaman manusiawi ini betapa luar biasa kerendahan hati seorang guru bisa memotivasi saya juga menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Tidak perlu sombong dengan apa yang kita miliki. Kadang-kadang kita sebagai guru jatuh dalam kesombongan intelektual. Kita merasa kita luar biasa, kita merasa kita hebat. Tapi ingat, di atas langit ada langit. Ada yang mengatakan Anda pandai, lebih banyak lebih pandai dibandingkan Anda. Maka para rekan guru jangan lelah untuk mendampingi para murid kita dengan semangat, dengan kerendahan hati. Dan para murid kita memulai juga hari ini dengan mengikuti Yesus. Kita ikuti, tidak hanya duduk di tempat, tidak hanya sibuk sendiri. Anda harus ikut bergerak. Di masa pandemi ini tidak ada yang boleh pasif. Anda harus tetap aktif untuk bekerja, untuk belajar, kembangkan diri Anda maksimal dengan bakat yang kau miliki. Jangan kamu menjadi kerdil. Kalahkan kemalasanmu. Kalahkan nenek corona. Anda harus menjadi manusia yang mencapai kemaksimalan dalam potensimu. Dan kamu akan menjadi berhasil sama seperti murid-murid Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk hari pertama dalam tahun ini bagi kami para siswa-siswi Semakara. Dan semoga kami juga dipenuhi dengan semangat yang baru untuk memulai semester ini pula dengan sukacita, dengan berkat-Mu. Kami juga mohon kesehatan untuk kami semua, untuk rekan-rekan guru kami, untuk suster kepala sekolah kami, dan semoga kami boleh melangkah bersama dalam tahun yang baru ini dengan sukacita yang baru, dengan semangat yang baru, mencapai masa depan yang lebih indah dengan berkat-Mu yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.